Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, salah satu hal menarik sekarang ini setelah chapter 3-nya rilis kemarin itu, sepertinya nih clue mengenai Kashin Koji sudah segera akan kembali tuh relate kaitannya teman-teman. Rasanya itu nggak mungkin kata pengintai itu muncul bersama Boruto bila mereka tak pernah bertemu dengan Kashin Koji. Hipotesa kita, Boruto ini sudah berteman baik dengan Kashin Koji itu nih. Kira ini menarik jika demikian. Tahu kenapa? Di dalam masa di mana Otsutsuki itu berada nih, faktanya para legenda Sannin yang tersisa sekarang ini akan sepenuh hati membantu desa maupun Boruto jika mereka tak terkena manipulasi omnipotence. Rasanya akan umum nih jika trio Sannin itu memiliki plot twistnya tersendiri kan. Nah, kenapa kita bilang trio? Ya karena hipotesa kita dahulu dan sekarang ini relevan teman-teman. Kashin Koji pada akhirnya itu bisa saja nih ditakdirkan membantu Boruto dan tak akan menjadi karakter jahat nih. Dia adalah bagian dari antihero dan berperan layaknya mengisi kenangan Jiraiya dengan berbagai teknik yang sudah pernah muncul. Lalu bagaimana hipotesa para Sannin legendaris ini yang dijelaskan secara rasional nih, dan cara mereka berkumpul lagi? Karena sejujurnya era ini dunia shinobi itu masih membutuhkan peran mereka bertiga. Oke, jika kalian penasaran, teman-teman dah berada video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Nah, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Baik, pembahasannya kita mulai dari sini ya nakama. Sannin adalah sebutan ninja luar biasa yang setingkat atau bahkan melebihi seorang Kage nih. Dalam kekuatan tentu seorang Sannin tidak pernah diragukan lagi kan. Di masa lalu, lahirnya 3 ninja luar biasa kuat ini juga berawal dari satu orang guru terbaik di masanya, Sarutobi Hiruzen. Nah, beruntungnya ninja tersebut dilatih oleh Dewa Shinobi ketiga pada masa itu. Seorang yang dikenal sebagai The Professor nih, dan orang yang mampu menghadapi Shinsu Senju, seorang biru nih. Sarutobi adalah orang yang masih sangat melekat dengan Konoha nih, bahkan sampai era Boruto saat ini kan, dimana dunia shinobi memang panas-panasnya pada saat itu. Seorang ninja itu diwajibkan memiliki skill dan kemampuan di atas rata-rata. Bahkan karena kondisi di masa lalu itulah perang dunia shinobi pertama atau bahkan kedua berdampak besar pada pecahnya perang dunia shinobi ketiga. Nah, dari sini muncullah nama trio Sannin legenda Konohagakure. Kejadian itu bermula ada 3 ninja Konoha yang pun menghadapi Hanzo Salamander secara terus-menerus. Meski ketiganya masih muda nih, namun level kekuatan mereka tuh sangat luar biasa mengesankan. Ketiga shinobi ini adalah Jiraiya, Tsunade, serta Orochimaru. Nah, pada suatu titik ini di pertarungan tersebut, Hanzo itu mengatakan seperti ini: sebutkan nama kalian masing-masing dan aku akan terus mengingatnya bahwa ada 3 shinobi muda yang berhasil mengimbangiku dalam pertarungan sampai detik ini. Nama kalian bertiga akan mulai dikenal sekarang ini sebagai trio Sannin Konohagakure. Pertama, Tsunade. Nah, waris teknik serta cakra besar dari kakeknya Hashirama, Tsunade dalam kekuatan fisik itu memang sangatlah mengesankan nih. Di era Danzo kala itu, kenapa Konoha bisa menang di perang dunia shinobi keduanya? Karena adanya Putri Siput. Pada saat itu nih, ia berpegang pada ninja medis yang mengurusi shinobi Konohagakure. Bahkan Nenek Chiyo pernah mengatakan, beruntungnya Konoha itu memiliki ninja medis luar biasa. Nah, mulai dari sini, nama Tsunade akan dikenal sebagai ninja medis nomor 1 dalam dunia shinobi. Apalagi nih, ia kembali beraksi terus pada saat perang dunia shinobi ketiga, dan orang yang dihadapinya terakhir adalah Hanzo Salamander itu. Pada saat itulah tentu level Tsunade belum seperti sekarang ini. Nah, menurut kita saat itu Tsunade belum menguasai teknik terlarangnya secara sempurna. Jadi asumsi kita karena wanita itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan pengobatan luar biasa pula, Hanzo sangat takjub akan kemampuan regenerasinya. Dia memanglah wanita fenomenal seperti apa yang dibilang oleh Madara. Kedua adalah Orochimaru. Nah, ini mungkin sedikit berbeda nih dengan Orochimaru. Shinobi satu ini sepertinya yang memiliki banyak misteri sejak muda kan. Bahkan perlu diketahui Orochimaru adalah murid kesayangan dari Hiruzen Sarutobi. Di perang shinobi ketiga kala itu, Orochimaru sepertinya hanya mengandalkan skill serta kuchiyose ularnya. Namun kami yakin nih saat itu Orochimaru itu belum menguasai kemampuan terlarangnya secara signifikan. Karena ia sangat licik dan memanfaatkan keadaan, Orochimaru itu mungkin adalah orang yang paling diwaspadai di masa itu.
seorang shinobi yang tidak segan-segan menghancurkan temannya sendiri demi sebuah misi. Dan pertempuran terakhir dengan Hanzo kala itu membuat namanya dikenal pula sebagai bagian dari trio Sannin legendaris. Jelas ketiga itu adalah Jiraiya. Oke, perlu diketahui nih, Jiraiya dahulu dikenal sebagai amukan Disalo. Dalam artian kekuatan besar Jiraiya itu telah ia dapati setelah ia berlatih dengan Fukasakusama. Namun pada saat itu Jiraiya belum sepenuhnya menguasai teknik energi alam. Ia hanya memiliki cakra besar serta kemampuan yang ia dapati dari Sarutobi serta Myobokuzen kala itu. Nah, dibandingkan dua rekannya, memang Jiraiya adalah orang yang paling ceroboh. Nah, itulah kenapa ia diberi gelar sebagai Sannin. Masalahnya teman-teman, ini semua berada pada kekosongan Jiraiya dan telah tiada di era ini nih. Kenangan yang berada di ingatan kita jelas adalah teknik Rasengan kan. Gimana nih cara membalikan Jiraiya? Nah, mungkin jika Jiraiya itu masih hidup, ia akan bangga melihat keturunan Naruto yang asli menggunakan Rasengan dengan versi yang lebih kuat lagi dan fenomenal, Uzuhiko Vortex. Dan itu adalah rotasi planet, sesuatu yang menjadi kekuatan khasnya nih. Nah, sekarang ini dua sisa Sannin lain dianggap pergi dari desa kan, tetapi jika desa membutuhkan mereka, keduanya selalu siap nih. Dan setelah kejadian omnipoten itu pun ada teori yang bisa diperdebatkan teman-teman. Jika baik Orochimaru dan Tsunade mereka tuh 50-50 nih terkena teknik All-Might 3 tersebut atau tidak. Kita sih cukup yakin ya keduanya itu masih aman, dan ataupun jika mereka terkena omnipoten pasti akan ada plot twist pula yang kita tak akan menduganya. Dan kelak nih dari hipotesa ini yang akan membangkitkan trio Sannin lama yang mengingat kenangan mereka untuk Jiraiya itu melalui Kashin Koji teman-teman. Tahu kan, dahulu kita pasti sudah paham bahwa Koji ini istimewa, diciptakan Amado dari hasil sel DNA Jiraiya, tepatnya adalah klon dari Jiraiya kan. Bahkan Ishiki saja mengatakan kala itu dan terkejut jika Kashin Koji itu hidup dengan keyakinan dari si bintang perubahan, shinobi yang mengemban tanggung jawab besar dan salah satu dari bagian Sagi Agung, Jiraiya sang Sagi Agung. Nah, sekarang tentu Kashin Koji itu tahu ya bahwa Amado itu berada di Konagakure, dan pertempurannya dengan Ishiki kala itu dahulu pun sempat menggunakan Sage Mode sempurna. Tentu kan itu disaksikan oleh Amado dan juga yang lainnya. Bahkan 90% kemampuan Kashin Koji itu juga menggunakan mirip sekali Rasengan seperti apa yang dilakukan oleh Jiraiya. Kemampuannya itu serupa kan? Sekarang pertanyaan gini teman-teman, karena Kashin Koji berhasil diselamatkan kataknya dengan menggunakan Kuchiyose tersebut, kala itu kita belum tahu kan keberadaan di mana. Tapi setelah Boruto dewasa ini kembali di usia 15-an tahun, Boruto sudah menggunakan katak pengintai Kashin Koji kemarin. Teori inilah yang cukup rasional bahwa Kashin Koji ini sebenarnya akan segera kembali nih. Dan jika masanya tiba, dia itu bisa saja loh malah mengagetkan Tsunade dan Orochimaru jika melihat cara bertempurnya seperti Jiraiya. Ingat loh ya, Naruto aja terkejut cara melihat bertempur Kashin Koji itu mirip dengan sang Sannin Jiraiya. Kami rasa itu mungkin aja terjadi dalam rangka mengenai Jiraiya nih. Dan mereka tentu Tsunade dan juga Orochimaru paham seperti apa rekan lamanya itu dalam bertarung. Tentu jika menyaksikan Kashin Koji mereka juga akan takjub nih. Bahkan kala itu juga ramai teori jika sang bintang perubahan Kashin Koji ini sudah lebih dulu mengenal Orochimaru loh. Karena pertempurannya dengan Mitsuki, Koji itu tahu siapa orang tuanya. Dia menyebutkan loh kala itu seperti ini, putra Orochimaru memanglah hebat. Nah, bisa jadi kala itu setelah dirinya terluka, Orochimaru juga berhubungan dengan Kashin Koji. Siapa tahu. Nah, sekarang yang lebih penting ini bagus nih teman-teman, karena Boruto sudah berteman dengan Kashin Koji, dan artinya jika misinya sudah tahu nih, Boruto tentu sudah membuat para sekuat khususnya yang berisikan orang-orang hebat lain yang tak terpengaruh omnipotence. Asumsi kita ninja seperti Orochimaru, Tsunade, Kashin Koji dan juga sekuat Orochimaru itu juga ada bersama mereka. Ini sekaligus membuat babak baru nih, sang ninja pemberani Kashin Koji akan kembali lagi. Bisa make sense teman-teman? Gimana menurut teman-teman sendiri? So, segitu dulu ya kawan bahasan kita kali ini mengenai hipotesa kembalinya trio Sannin baru di era time skip to Blue Vortex, Kashin Koji, Jiraiya, serta Tsunade. Nah, jika yang ditanyakan silahkan feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot nakama telah menonton video ini, and we'll be come back again.